Sesekali tak ada salahnya kita sejenak berhenti, berjalan mundur namun bukan untuk menyerah, melainkan mengambil ancang-ancang agar langkah kita semakin jauh ke depan. Setelah lama sibuk dengan rutinitas pekerjaan, saya bersama Lia berencana untuk mendaki Gunung Lawu. Rencana awal kami akan pergi berempat bersama teman-teman kami yang lain. Namun sampai hari H, akhirnya hanya kami berdua yang bisa berangkat, dikarenakan teman-teman yang lain masih harus sibuk dengan pekerjaannya. Berangkat dari kota Jogja saat malam hari, kami berdua berkendara menggunakan Honda Beat membelah padatnya jalan raya Jogja Solo. Di tengah perjalanan, kami berdua berhenti sejenak untuk melengkapi kebutuhan logistik kami. Setelah semua lengkap, kami kembali melanjutkan berkendara. Singkat cerita, kami tiba di basecamp pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tak berlama-lama, kami segera masuk ke dalam basecamp untuk segera beristirahat, mengingat esok pagi kami harus melakukan pendakian. Keesokan paginya, kami memulai hari dengan sarapan pagi terlebih dahulu. Setelah perut kami terisi, kami selanjutnya melakukan packing ulang tas kami. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi, kami segera mendaftar untuk melakukan pendakian. Setelah semua dirasa siap, kami segera memulai langkah kami untuk mendaki Gunung Lawu. Sedikit tentang Gunung Lawu. Gunung Lawu adalah gunung bertipe stratovolcano yang masih aktif hingga saat ini. Gunung yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur ini saat ini berstatus sebagai gunung api istirahat, dengan letusan terakhirnya terjadi sekitar tahun 1885 dan telah lama tidak aktif. Hal ini terbukti dengan banyaknya tumbuhan yang hidup di puncak Gunung Lawu. Jalur pendakian via Candi Ceto adalah jalur pendakian paling populer dibanding dengan beberapa jalur pendakian lainnya, Cemoro Sewu, Jogorogo, dan Singolangu yang berada di Provinsi Jawa Timur, serta Cemoro Kandang dan Tambak yang berada di Jawa Tengah. Meski begitu, jalur pendakian via Candi Ceto merupakan jalur pendakian yang paling panjang, hampir 10 km. Kami pun tiba di pos registrasi. Di sini kami harus membayar biaya registrasi sebesar Rp40.000 untuk 2 orang atau Rp20.000 per orangnya. Setelah briefing singkat dari pengelola basecamp, kami selanjutnya kembali melangkah dan tibalah kami di spot paling hits di sepanjang jalur pendakian, yaitu gerbang pendakian via Candi Ceto. Wah, kontur jalur dari sini hingga di kawasan Candi Ketek merupakan jalur semen corblok dengan ditemani pepohonan yang rapat yang berada di kiri dan kanan jalur. Tak lupa di sebelah kiri jalur juga terdapat jurang yang cukup dalam. "15 menit berjalan, kami pun tiba di Candi Ketek. Candi Ketek sedikit berbeda daripada candi pada umumnya. Candi Ketek terdiri dari batuan yang ditata sedemikian rupa hingga membentuk punden berundak. Menurut beberapa sumber, Candi Ketek merupakan candi peninggalan agama Hindu dari Kerajaan Mataram kuno di masa lalu. Puas melihat keindahan Candi Ketek, kami kembali berjalan. Mulai dari sini, kontur jalur berubah dari semen corblok menjadi kontur tanah yang tentunya lebih nyaman untuk kami tapaki.
Di beberapa titik jalur sedikit terjal, meski masih didominasi jalur landai. Beberapa saat kemudian kami tiba di sebuah warung yang berada di jalur pendakian. Kami sempat berhenti sejenak untuk menikmati buah semangka yang ada di warung ini. Jalur pendakian Gunung Lawu memang banyak terdapat warung, mengingat bukan cuma pendaki yang mengunjungi gunung ini, tapi banyak juga peziarah yang datang, terlebih saat malam 1 Suro. Serombongan ini mas? Sleman mas. Musliman? Tonggo berarti? Konprogo? Tonggo pak? Monggo. Panggulan. Panggulan. Kentang ya. Kembali berjalan dan akhirnya kami tiba di pos 1 Mbah Branti. Pos 1 berada di ketinggian 1702 meter di atas permukaan air laut dan terdapat shelter yang berada di kiri jalur pendakian. Sejenak beristirahat di sini, kami kembali melanjutkan perjalanan. Sama seperti jalur menuju pos 1, kontur jalur menuju pos 2 masih berupa tanah dengan didominasi trek landai. Hanya ada beberapa titik medan terjal, namun masih di tingkat kesusahan medium. Mendaki melalui jalur Candi Cetok, kita tak perlu takut akan kekurangan air, karena di sepanjang jalur pendakian adalah jalur pipa air milik warga. Nantinya di pos 3 kita dapat mengisi perbekalan air bersih dengan sumber air yang ada. Saran saya sih, dari base camp kita bawa tempat kosong, baru di pos 3 kita mengisi perbekalan air. Mengingat lumayan juga jarak dari base camp sampai di pos 3. Setelah 1,5 jam perjalanan, saya tiba di pos 2, Brakseng. Pos 2 merupakan tempat yang cukup lapang dan luas sehingga kita bisa mendirikan beberapa tenda kapasitas sedang di tempat ini. Sama halnya di pos 1, di sini juga terdapat shelter di sebelah kanan jalur pendakian yang bisa kita gunakan untuk berteduh ketika hujan turun. Pos 2 berada di ketinggian 1906 meter di atas permukaan air laut. Tak berlama-lama di sini kami kembali melangkah. Mulai dari pos 2 jalur kian terjal. Berjalan saat tengah hari membuat energi kami cepat terkuras. Kami banyak berhenti untuk sekedar menghela nafas. Vegetasi setelah pos 2 cukup rapat. Tentunya ini membantu kami untuk terlindung dari panasnya terik matahari. Terus berjalan, namun belum ada tanda-tanda kami akan tiba di pos 3. Hingga tanpa terasa, saat jam menunjukkan pukul 1:30 siang, kami sampai juga di pos 3, Cemorodowo. Di pos 3, kami memutuskan untuk beristirahat sembari mengisi perut yang telah kosong dengan nasi bungkus yang kami bawa dari warung sekitaran base camp tadi. Pos 3 merupakan tempat yang cukup banyak tempat lapang untuk mendirikan tenda. Dengan vegetasi yang padat, tentunya dapat melindungi kita dari terpaan angin.
Setelah perut terisi, saya kemudian mengambil air di sumber air yang ada di pos 3. Setelahnya, saya kembali packing ulang tas saya. Kami cukup lama beristirahat di tempat ini, sekitar 30 menit. Kami pun kembali berjalan saat pukul 2 siang. Dari pos 3 ke atas, jalur benar-benar terjal. Jalur terjal tak akan ada habisnya hingga kita sampai di pos 4 nanti. Di sini bukan cuma tenaga kami yang dikuras, mental kami juga. Tanjakan tanpa bonus ditambah terik matahari adalah kombinasi yang buruk. Terus berjalan dan semakin tinggi, angin yang semula tenang kini mulai terasa hembusannya. Hingga di suatu saat angin mulai berhembus dengan kencang, membawa kabut tebal menyelimuti tubuh kami. Hingga beberapa saat kabut menumpahkan rintik air. Ya Tuhan, jalur ini sudah sulit. Jangan dulu ditambah hujan. Hingga 30 menit kemudian cuaca kembali cerah. Matahari kembali memperlihatkan sinarnya. Untung saja masih banyak pepohonan di atas kami. Akhirnya saat pukul 4 sore kami tiba juga di pos 4. Pos 4 berada di tengah jalur yang cukup terjal. Sangat sulit menemukan tempat lapang untuk mendirikan tenda. Ditambah pos 4 berada tepat di punggungan. Tentunya hembusan angin akan sulit untuk dikendalikan. Tak berlama-lama kami kembali berjalan. Jalur terjal masih juga belum berakhir hingga kami menghabiskan punggungan ini. Mulai dari atas pos 4 mulai banyak tumbuh edelweiss. Beruntungnya saat saya kesini, bunga edelweiss sedang cantik-cantiknya. Terus fokus menatap ke depan membuat kami sedikit melupakan apa yang ada di belakang kami. Dan coba lihat apa yang kami lihat. Gumpalan awan menari-nari tepat di belakang kami. Dihiasi mentari senja yang membuat semua berwarna emas. Indah sekali. Tak terasa hari kian gelap dan kami harus segera melanjutkan perjalanan. Tujuan kami hari ini adalah Gubakan Menjangan. Kami akan bermalam di sana. Sementara dari tempat ini masih kurang 2 jam perjalanan lagi. Kami berdua menembus gelapnya malam hutan Gunung Lawu dengan headlamp di kepala. Berteman dengan suara-suara binatang malam khas hutan, kami tiba di Bulak Peperangan saat hari sudah gelap. Terus berjalan hingga akhirnya kami tiba di Gubakan Menjangan. Di Gubakan Menjangan, saya segera mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, kami segera masuk tenda, dilanjutkan mengganti pakaian dengan pakaian yang kering, dan dilanjutkan untuk memasak. Beberapa saat kemudian masakan kami telah matang, dan kami mulai memakannya. Ganti baju sudah, makan malam juga sudah. Selanjutnya kami tidur di tengah hembusan angin yang cukup kencang. Untungnya tenda kami sedikit tersembunyi di balik semak-semak, dan kami pun tertidur.
Tidur tak nyenyak karena angin yang terus menghantam tenda, akhirnya pagi pun datang. Setengah 5 pagi kami berjalan untuk summit. Dari Gubakan Menjangan kita akan melewati padang sabana yang sangat luas. Di sini angin benar-benar terasa sangat kencang. Beberapa saat kemudian kami tiba di tanjakan yang cukup terjal. Melahap semua tanjakan dan kami melihat ke belakang. Dan yang terlihat adalah mentari pagi. Gunung Lawu tak henti-hentinya membuat kami takjub. Setelah kemarin sunset yang sangat menawan, sunrise pagi ini pun tak mau kalah. Indah sekali. Hangat mentari pagi membuat kami semakin bersemangat untuk menggapai puncak Gunung Lawu. Di tengah perjalanan kami berhenti sejenak untuk menikmati teh hangat dengan pemandangan langit berwarna emas. Setelahnya kami berdua kembali berjalan dan tiba di Pasar Dieng, atau biasa disebut juga dengan Pasar Setan yang ada di Gunung Lawu. Tempat ini mempunyai mitos, saat malam hari seringkali terdengar suara riuh selayaknya di pasar dan akan hilang saat menjelang subuh. Percaya atau tidak, itu tergantung pribadi masing-masing. Yang jelas, dimanapun kita berada, kita harus senantiasa menjaga sopan santun. Terus berjalan, ditemani hangat mentari, kami pun tiba di Hargodalem. Tempat ini berada di sekitar 15 menit sebelum puncak Gunung Lawu. Di sini banyak terdapat pondok-pondok yang digunakan para peziarah untuk melakukan ritual. Di tempat ini juga warung legendaris Mbok Yem berada. Kontur jalur dari Hargodalem ke puncak adalah berupa batuan dengan kemiringan yang cukup terjal. Di kiri dan kanan jalur banyak pohon edelweiss dan pohon cantigi. Singkat cerita, akhirnya saat jam 6 pagi kami sampai di puncak Gunung Lawu, Hargo Dumilah. Semua rasa letih, rasa kesal, semua terbayar setiba kami di tempat ini. Pagi ini puncak Lawu cerah sekali. Kita dapat melihat pemandangan 360 derajat di sekitar Gunung Lawu. Di kejauhan tampak Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, serta Gunung Prau. Berada di tempat seperti ini membuat saya sadar betapa kecilnya manusia di hadapan alam semesta. Tak seharusnya kita bersikap angkuh, tak seharusnya juga kita berlaku sombong. Seharusnya kita belajar menahan nafsu, menjaga bumi tempat kita berpijak agar selalu baik-baik saja. Beberapa tahun lalu saya berpikir mendaki gunung untuk menghilangkan masalah. Namun nyatanya sesaat setelah turun dari gunung, semua masalah tak juga pergi. Akhir-akhir ini saya baru sadar, gunung bukanlah pelarian untuk menghilangkan masalah, melainkan kita ke gunung untuk menenangkan diri, mencari solusi dari semua masalah yang ada. Seberes berfoto dan menikmati puncak Gunung Lawu, kami kembali turun, singgah di warung Mbok Yem untuk temu kangen dengan temon, dan dilanjutkan berjalan turun kembali ke tempat camp kami. Beberapa saat kemudian kami tiba di sabana di sekitaran Gubakan Menjangan. Terus berjalan dan sampailah kami di tempat camp. Tak berlama-lama kami selanjutnya sarapan pagi dan dilanjutkan memulai packing untuk segera turun. Setelah semua beres, kami turun dari Gubakan Menjangan saat tengah hari. Kami turun dengan semua cerita yang mungkin tak terekam di kamera, namun terekam jelas di ingatan kami. Suara-suara aneh, kilatan cahaya aneh, dan semua yang cukup sulit untuk dijelaskan. Ini bukan cerita seram, ini adalah pengalaman kami ketika mendaki salah satu gunung tercantik yang pernah kami sambangi. Singkat cerita, kami tiba di pos 3, pos 2, dan akhirnya kami kembali lagi di basecamp pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Terima kasih Gunung Lawu, terima kasih Lia, dan terima kasih untuk semua yang saya jumpai di sepanjang jalur pendakian.